semua, selamat bergabung dengan saya di sesi pertama dari kuliah keamanan non-tradisional ini. Dalam sesi pertama ini saya akan menjelaskan eh, kepada Anda semua tentang apa yang dimaksud dengan keamanan non-tradisional, bagaimana dia berbeda dengan keamanan tradisional dalam studi hubungan internasional, dan apa saja isu-isu yang dicakup oleh konsep keamanan non-tradisional, serta bagaimana isu keamanan non-tradisional pada umumnya direspon. Sebelum kita membahas konsep keamanan tradisional, terlebih dahulu kita membahas konsep keamanan secara umum. Keamanan itu berarti adalah terbebasnya suatu aktor, ya, baik itu negara maupun non-negara, dari kemungkinan penaklukan atau subjugasi atau represi oleh aktor lain. Keamanan juga bisa diartikan sebagai pemenuhan kesejahteraan dari suatu aktor, bisa negara ataupun non-negara. Keamanan juga berarti prediktabilitas atau kemampuan aktor itu memprediksi, mempertimbangkan kondisi dirinya di masa yang akan datang. Keamanan juga berarti terjaganya identitas diri, self identity, baik itu identitas yang sifatnya terberikan, ya, seperti etnisitas, ras, religi, begitu ya, maupun identitas yang sifatnya diadopsi, ya, seperti ideologi misalnya, ya. Terjaganya identitas diri suatu aktor, baik itu negara maupun kelompok masyarakat, itu akan menentukan keamanan dari negara atau kelompok masyarakat tersebut. Negara atau kelompok masyarakat yang merasa bahwa identitasnya tergerus, termarginalkan, tersubjugasi, terrepresi, akan merasa tidak aman, akan merasakan ketidakamanan atau ancaman dibanding aktor yang tidak mengalami hal-hal tersebut. Yang terakhir di sini dikatakan juga adalah aman itu berarti unggul di atas kekuatan aktor lain. Jadi aktor yang memiliki keamanan adalah aktor yang unggul di atas kekuatan aktor lain yang merupakan musuh atau kompetitornya, ya. Jadi dalam studi keamanan, relasi antar aktor itu bisa merupakan relasi kooperatif atau pertemanan, kita sebut juga dengan amity atau pertemanan, atau relasi kompetitif atau permusuhan yang disebut juga dengan enmity. Ketika dua aktor bermusuhan atau berkompetisi, maka keunggulan suatu aktor terhadap aktor lain akan menjadi faktor ketidakamanan. Nah, dengan demikian ketidakamanan adalah kebalikan dari keamanan, ya. Ketidakamanan itu artinya kemungkinan penaklukan, kehilangan independensi, erosi identitas, dan unpredictability. Sifat atau karakter dari keamanan adalah sifatnya tidak absolut, ya. Artinya ketidakamanan itu dibangun dari suatu relasi antar aktor. Dua aktor yang bermusuhan atau berkompetisi tentu akan merasa tidak aman ketika aktor lain memiliki keunggulan. Tapi hal tersebut tidak akan terjadi bagi relasi aktor yang lain, gitu ya. Sebagai contoh, relasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Amerika Serikat akan merasa tidak aman ketika Tiongkok lebih unggul daripada Amerika Serikat. Sebaliknya, bagi negara-negara lain selain Amerika Serikat, keunggulan Tiongkok mungkin tidak mengakibatkan rasa tidak aman seperti halnya yang dirasakan oleh Amerika Serikat. Selain itu, di antara negara-negara yang merasa khawatir dengan meningkatnya keunggulan Tiongkok, baik itu dalam hal militer maupun ekonomi,
Di antara mereka juga memiliki rasa keamanan yang berbeda-beda. Ada yang merasa paranoid dan ada yang merasa lebih santai menghadapinya. Sehingga dengan kata lain, keamanan bagi suatu aktor belum tentu keamanan bagi aktor yang lain. Apa yang terpenuhi bagi suatu aktor untuk keamanannya belum tentu memenuhi keamanan aktor lain. Dan yang terakhir adalah ketidakamanan berbeda dengan risiko. Ya, ketidakamanan berbeda antara ancaman dan risiko, kerawanan. Ya, maksudnya di sini adalah kita memiliki dua terminologi yang berbeda ya untuk membedakan keamanan tradisional dan keamanan non tradisional. Keamanan tradisional fokus pada ancaman. Terminologi ancaman itu mengacu kepada suatu aktor spesifik yang membawa kemungkinan penaklukan, tidak terpenuhinya kesejahteraan, erosi identitas, dan keunggulan yang dapat mengarah pada hal-hal itu ya, penaklukan, tidak terpenuhinya kesejahteraan. Dengan kata lain, ancaman adalah aktor spesifik yang dapat diidentifikasi dengan penginderaan kita yang kita persepsikan sebagai ancaman, sebagai pembawa ketidakamanan. Ya. Berbeda dengan risiko. Risiko adalah faktor-faktor yang berasal dari diri sendiri yang belum mewujud sebagai suatu ancaman, belum mewujud sebagai suatu kebahayaan, tetapi dapat menjadi ancaman atau kebahayaan bagi keamanan diri kita di kemudian hari. Ya, sebagai suatu contoh, ancaman itu dapat muncul dari aktor negara maupun non-negara. Ancaman yang berasal dari negara lain, sebagai misal berbentuk agresi atau kemungkinan agresi militer dari negara lain. Ancaman dari aktor non-negara misalnya berasal dari kelompok teroris atau dari hacker ya, atau hacker groups, atau dari nelayan asing ya, yang mengambil atau mencuri ikan, atau dari penyelundup manusia dan penyelundup obat-obat terlarang. Mereka semua adalah aktor-aktor yang bisa dilihat, bisa diidentifikasi, bisa diproses di dalam suatu respon untuk memitigasi atau menangani ancaman. Misalnya dengan penggunaan kekuatan militer atau dengan penggunaan kekuatan penegakan hukum. Lain halnya dengan risiko atau kerawanan yang tidak ada wujud aktornya, misalnya perubahan iklim, atau kerawanan pangan, atau kerawanan air bersih. Perubahan iklim, kerawanan pangan, kerawanan air bersih, itu tidak memiliki aktor tertentu yang bisa kita tunjuk sebagai penyebabnya. Aktor tersebut adalah diri kita sendiri, dan ancaman yang ditimbulkannya mungkin belum bermanifestasi di masa kini, tetapi akan menjadi kebahayaan yang nyata di masa yang akan datang kalau kita tidak melakukan sesuatu sekarang. Nah, itulah perbedaan antara ancaman dan risiko kerawanan.